البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah selesai, Alhamdulillah azza wa jalla, dari kaidah yang ke-6. Bagaimana bunyi kaidah yang ke-6? Undangan undang yang sudah paham. Itu diwajibkan dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu untuk menjauhi dua perkara, yaitu tamthil dan takyif. Baik. Nah, satu jenis. Wajib dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi dua perkara, yaitu tamthil dan takyif. Dan kemarin telah kita baca dalil-dalil tentang terlarangnya dua perkara tersebut, baik dari dalil sama' maupun dalil akal. Sekarang kita baca ta'liq berhubungan dengan madmunul qa'idah sebagai kesimpulan dari kaidah ini dan beberapa kaidah tambahan. Qala Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah, min tamamil imani bil asma'i was sifati tarkut takyif wa tamthil. Ini jelas, termasuk kesempurnaan dalam iman terhadap asma wa sifat adalah meninggalkan takyif dan tamthil. Yang dimaksud dengan takyif apa? Maulana? Yang maksudnya bagaimana kan? Berkeyakinan bahwasanya suatu sifat itu memiliki kaifiyah demikian dan kaifiyah tertentu yang dia tetapkan, yang tidak ada sesuatu yang menyerupainya dalam wujud. Dalam artian dia mengangan-angankan kaifiyah tertentu tentang suatu sifat, tapi kaifiyah yang dia angan-angankan ini, khalifiyah yang dia tetapkan tersebut, tidak ada dari makhluk-makhluk yang menyerupainya. Imajinasi. Ada tamthil, yaitu menetapkan bahwasanya sifat-sifat tersebut kaifiyahnya sama dengan sifat-sifat makhluk. Baik. Jadi kedua-duanya khalifiyah berhubungan dengan itsbat, penetapan. Walaupun ketika menetapkan akhirnya dia jatuh dalam kekeliruan dan kesalahan yang fatal. Qala nafyul mumatsalati bainal khaliqi wal makhluq min kulli wajhin. Ini kesimpulan kedua, yaitu meniadakan penyerupaan antara khaliq dan makhluk dari semua sisinya. Apa dalilnya? Indah
Alif. Laisa kamitslihi syai'. Dalil yang lain apa? Anda Ja'far. Hal ta'lamu lahu samiyya. Dalil yang lain apa? Zakaria. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian kesimpulan ketiga, alaysa ma'na nafyi at-taqyifi huwa an laysa lis-sifati kayfiyatun bal laha kayfiyatun wa kunhuha majhul. Ini juga kesimpulan penting untuk diingat, bahwasanya bukanlah makna penafian takyif itu bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kaifiyah tertentu. Jadi ketika ahli sunnati wal jamaah atau para ulama menegaskan tidak boleh mentakyif, bukan berarti bahwasanya sifat-sifat Allah tidak memiliki kaifiyah. Karena setiap sifat mesti memiliki apa? Kaifiyah tertentu, tapi kunhuha majhul. Tapi nama hakikat kaifiyah tersebut kita tidak mengetahuinya. Baik, ada kaifiyahnya tapi kita tidak mengetahuinya. Kama qala Imam Malik al-istiwa'u ma'lum ay lahu kaifiyah wal kaifu majhul ay kunhuha. Nah, sebagaimana berkata Imam Malik rahimahullahu taala, istiwa itu maklum, yaitu maksudnya diketahui. Nah, maknanya dan diketahui memiliki kaifiyah. Jelas ada kaifiyahnya, tapi bagaimananya kaifiyah tersebut itu majhul, kita tidak mengetahuinya. Kesimpulan yang keempat, atharus salafi tazakharu bimithli hadzal aslil asil ada muta'arrud lit-taqyid. Itu banyaknya athar-athar salaf yang menyebutkan tentang pokok yang betul-betul kokoh ini, yaitu apa? Seseorang ketika menetapkan suatu sifat tidak boleh dia berani-berani untuk untuk menetapkan suatu kaifiyah tertentu sesuai dengan apa yang ada di benaknya. Berarti apa? Tidak boleh sama sekali untuk menyentuh pembahasan tentang apa? Tentang kaifiyah. Yang penting kita mengetahui maknanya, kita tetapkan sifat tersebut, sudah. Jangan sekali benak-benak kita itu berusaha untuk melampaui hal yang telah dibimbingkan tadi dengan bertanya-tanya kaifiyahnya bagaimana, atau bahkan kita menetapkan kaifiyah tertentu suatu sifat. Paham ini? Paham, Muhammad Talibah? Kesimpulan berikutnya, la yajuzu musyabahatul khaliqi bil makhluq. Tidak boleh menyamakan al-khaliq dengan al-makhluq. Fahadha yaj'alul kamilu naqisan. Sebab hal ini akan menjadikan zat yang maha sempurna itu menjadi apa? Zat yang penuh kekurangan. Kenapa? Karena disamakan dengan makhluk yang banyak kekurangannya. Baik. Siapa yang hafal bait syairnya? Umar Hafidhah.
Apa Ahmad? Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila anna sayfa amdha min al-'asa. Baik. Kesimpulan berikutnya, al-iltija'u wal i'tisam billahi azza wa jalla 'inda wujudi syubhati ahli ta'til. Fa innahu subhanahu tabibuna. Hendaknya betul-betul kembali dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala muncul syubhat-syubhat ahli ta'til. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah tabib kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala tabib kita yang akan menyembuhkan syubhat-syubhat tersebut. Nah, apa syubhat ahli ta'til dalam masalah ini, dan Abu Zaid? Syubhatnya bagaimana? Mereka menolak sifat. Kenapa? Syubhatnya apa? Yang menjadikan mereka itu sampai menolak sifat-sifat, bahkan ada yang menolak keseluruhan. Syubhatnya bagaimana? Syubhatnya bagaimana? Berarti menyerupakan, berarti Allah serupa dengan makhluk. Nah, baik, ini syubhat mereka. Jadi ahli ta'til syubhatnya apa? Kalau kita menetapkan sifat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya mereka tidak mau menetapkan sifat. Makanya mereka menuduh ahli sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah bahwasanya ahli sunnah itu musyabbihah, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini syubhat yang butuh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Dan kita katakan bahwasanya tidak ada kelaziman dalam penetapan sifat itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah tidak sama sedikit pun dengan sifat-sifat pada makhluk. Poin berikutnya, tahrimul khawdi fi mubathalatil khaliqi bil makhluk, aw taqyifu sifatil bari azza wa jalla bi ayyi kaifiyah. Diharamkannya untuk berbicara pada penyamaan al-khaliq dengan al-makhluk. Ini jelas ya, hukumnya muharram, sama sekali tidak boleh kita bicarakan dalam penyamaan Allah dengan makhluknya. Atau taqyifu sifatil bari azza wa jalla, yaitu menetapkan kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan kaifiyah apapun. Ini terlarang. Baik. Dan dengan ini kita telah selesai dari kesimpulan-kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Mafhum kaidah yang ke-6. Dan ini kaidah penting dalam itsbat, dalam menetapkan suatu sifat. Sekarang kita baca kaidah yang terakhir dari kaidah-kaidah tentang sifat. Al-qaidatus sabi'ah. Kaidah yang ke-8. Ya. Ke-7. Baik. Nah, kaidah yang ke-7.
Yang ngantuk siapa? Ngantuk Nabil. Kaidah keberapa sekarang? 7. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala sifatullah ta'ala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tauqifiyah. Tidak ada peluang bagi akal padanya dalam menetapkan. Tidak ada peluang untuk akal dalam menetapkan suatu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tauqifiyah, harus berhenti pada dalil. Dan kaidah ini juga berlaku pada kaidah tentang asma. Dulu di kaidah keberapa? Asma Allah Ta'ala tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Kaidah ke-5. Nah, apa makna tauqifiyah? Irbad. Harus berhenti pada dalil. Nah, qala rahimahullah, fala nuthbitu lillahi ta'ala min as-sifati illa ma dalla al-kitab wa sunnatu ala thubuti. Maka kita tidak menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat kecuali yang Alkitab dan As-Sunnah menunjukkan tentang tetapnya sifat-sifat tersebut. Nah, jadi tidak boleh kita menetapkan satu sifat kecuali yang ditetapkan oleh Alkitab dan Sunnah. Perhatikan ta'liq nomor 2. Taqaddama al-kalamu 'alaiha fil qa'idatil khamisah min qawaidil asma'. Telah lewat pembicaraan tentang hal tersebut pada kaidah yang kelima dari kaidah-kaidah tentang asma'. Wa nadhkuru ba'd al-athari huna minha. Qala al-imam as-Sijzi wa qad ittafaqat al-a'immah 'ala anna as-sifati la tu'khadhu illa tawqifiyatan. ولا يجوز أن يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله. Nah, kita sebutkan sebagian akar-akar di sini, di antaranya perkataan Imam As-Sijzi. Beliau mengatakan para a'immah telah bersepakat bahwasanya sifat-sifat tidaklah diambil kecuali tauqifiyah, yaitu berlandaskan terhadap dalil. Dan tidak boleh Allah Subhanahu wa ta'ala disifati kecuali dengan apa-apa yang Allah mensifati dirinya dengannya atau Rasulullah SAW mensifati Allah dengannya. Ini jelas. Athar berikutnya waqala al-Imam Ibnu Mandah dalam At-Tauhid, wa asma'uhu wa sifatuhu tauqifiyah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah tauqifiyah. Apa tadi makna tauqifiyah nanti? Harus berhenti pada dalil. Maksudnya berhenti pada dalil itu gimana? Ya, ini dalam menetapkan harus berlandaskan dalil. Kalau tidak ada dalil, boleh tidak kita menetapkan? Tidak boleh. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar, ahlu sunnati mujmi'una ala al-iqrari bis sifatil waridati bil kitabi wa sunnah. Ibn Abdul Bar mengatakan ahlu sunnah mereka berijma', bersepakat ala al-iqrari bis sifatil waridah bil kitabi wa sunnah. Yaitu ijma'nya apa? Bersepakat atas penetapan sifat-sifat yang datang di dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah. Wal imani biha 'ala al-haqiqati la 'ala al-majaz. Dan beriman tentangnya secara hakikat, bukan secara majaz. Jadi lafaz-lafaz yang datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah ya kita tetapkan sesuai dengan hakikatnya, tidak kita katakan bahwasanya itu majaz. Jadi ini beberapa kalam dari a'immah.
Kemudian lagi kalam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, "Tsumma al-qaulu asy-syamilu fi jami'i hadzal babi an yusafa Allahu bima wasafa bihi nafsah." Kemudian perkataan yang mencakup pada semua bab ini, yaitu bab tentang apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya Allah disifati dengan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. Inilah makna tauqifiyah. Faqala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل. Dan yang benar yang para salafus salih berada di atasnya, yaitu menyebutkan ayat-ayat sifat dan haditsnya sebagaimana datangnya, tidak diubah-ubah. Tanpa apa min ghairi tafsir, dan laha, maksudnya tidak perlu mentakwil, yaitu berdalam-dalam di dalam menetapkan bagaimananya makna sifat tersebut apabila tapi sesuai dengan datangnya, lafadznya, ketahui maknanya sudah. Tidak terlalu diperinci bagaimana. Wala takyif, tidak pula menetapkan kaifiyahnya. Wala tamthil, tidak menyamakannya. Wala yasihu an ahadin minhum khilafu dzalikal battah. Tidak benar dari seorang pun di kalangan para salaf yang menyelisihi hal tersebut sedikit pun. Khususan al-Imam Ahmad, terkhusus Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Baik. Wala khawdin fi ma'aniha, demikian pula tidak perlu memperbincangkan tentang makna-maknanya. Dalam artian berdalam-dalam, adapun makna yang zahir jelas. Karena seseorang kalau berdalam-dalam dalam mempelajari maknanya, banyak akan terjatuh dalam tahrif, dalam penyimpangan makna. Wala darbi mithlin minal amthali laha, dan para salaf ikhwanifillah dalam menetapkan tersebut tanpa mendatangkan permisalan-permisalan untuk sifat-sifat tadi. Wa in kana ba'du man kana qariban min zamanil Imam Ahmad fihim man fa'ala syai'an min dzalika ittiba'an li tariqati muqatil fala yuqtada bihi fi dzalik, innamal iqtida'u bi a'immatil islami kabnil Mubarak wa Malik wa Thawri wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid wa nahwihim. Walaupun sebagian orang yang masih dekat dengan zaman Imam Ahmad, di antara mereka ada yang melakukan sebagian dari perkara yang disebutkan di depan, karena mengikuti metode muqatil dalam penetapan sifat. Akan tapi yang demikian itu tidak perlu diikuti, tidak perlu diteladani, karena sebenarnya peneladanan adalah kepada para imam Islam yang terdahulu seperti Ibnu Mubarak, Imam Malik, Al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Rahawi, Abi Ubaid, dan yang lainnya. Jadi kalimat yang panjang dalam Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf menegaskan bahwasanya para salaf mereka bersepakat dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa takyif, tanpa tamthil. Bahkan mereka juga dalam permasalahan maknanya tidak berdalam-dalam. Dan semua ini dikumpulkan oleh Imam As-Safarini rahimahullah ta'ala dalam satu bait yang bagus. Dan beliau katakan, lakinnaha fil haqqi tauqifiyah lana bidha adillatun wafiyah. Lakinnaha fil haqqi tauqifiyah. Akan tetapi sifat-sifat tersebut pada al-haq, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala, tauqifiyah. Lana bidha adillatun wafiyah. Dan
kita tentang hal tersebut memiliki dalil-dalil yang apa? Yang cukup. Ya, dalil-dalil yang mencukupi. Sehingga tidak perlu kita keluar dari dalil-dalil tersebut. Kita baca kelanjutan dari perkataan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala Imam Ahmad rahimahullah taala la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuluhu wa la yatajawaz al-Qur'an wal hadits. Undur al-qa'idah al-khamisah fil asma'. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati kecuali dengan apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya, atau dengan sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati Allah dengannya, dan tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis dalam menetapkan sifat-sifat tersebut. Silahkan dilihat kaidah yang kelima dalam kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah. Qala walidalalatil kitabi wa sunnah ala thubutis sifati thalathatu awjuh. Dan menunjukkan Alkitab wa sunnah tentang tetapnya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tiga sisi. Jadi dalalatul kitab wa sunnah, kalau kita perhatikan dalil-dalil dari Alkitab wa sunnah yang menetapkan suatu sifat, ya, ini ada apa? Ada tiga sisi atau tiga metode dalam menetapkan. Itu lebih mudahnya. Yaitu Alkitab dan Sunnah ketika menetapkan suatu sifat ada tiga metode. Al-awwal at-tasrih bis-sifat. Metode yang pertama yaitu penegasan, yaitu dengan suatu sifat, yaitu menegaskan suatu sifat tertentu dalam nas tersebut, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Seperti kal-izzah, wal-quwwah, wal-rahmah, wal-batsh. Izzah misalnya apa? Dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Diurut dari Ahmad. Wa rabbukal azizu dzur rahmah. Al-Aziz ini nama. Yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat izzah secara tasrih. Maksudnya tasrih memang sifat itu disebutkan. Adapun yang disebutkan tadi wa rabbukal azizu dzur rahmah itu terkandung dalam sifat, terkandung di dalam nama. Itu nanti metode yang kedua. Baik. Nah, dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa izzati wa jalali. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ketika mengkhabarkan tentang perkataan iblis, qala fa bi'izzatika la'uhwiyannahum ajma'in. Di sini walaupun Allah mengkhabarkan perkataan iblis, tapi ditetapkan dan diikrar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki sifat izzah. Al-quwwah, apa dalilnya? Sifat al-quwwah. Irfan. Naam. Qala Allah Ta'ala fi Adz-Dzariyat, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Baik. Nah, sisanya antum mencari dulu sehingga lancar. Ya. Sifat tasrih. Ya, kita baca dulu. Al-awwal at-tasrih bis-sifah. Yang pertama apa? Penegasan tentang suatu sifat itu. Ya, izzah disebutkan dengan izzah. Quwwah dalam dalil. Kemudian ats-tsani tadammunul ismi laha.
Naam, yaitu terkandungnya di dalam suatu nama Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut. Nah, maka kalau yang kedua ini semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya sifat. Seperti apa? Misalnya Al-Ghafur mutadamminun lil maghfirah. Nama Al-Ghafur terkandung di dalamnya sifat maghfirah. As-Sami' mutadamminun lis-sam'. Nah, wa nahwi dzalika dan yang semisal dengan itu. Ats-tsalits at-tasrihu bi fi'lin aw wasfin dalin 'alaiha. Yang ketiga adalah apa? Penegasan dengan suatu fi'il atau suatu sifat yang menunjukkan atasnya. Kal istiwa 'alal arsy. Nah, seperti istiwa di atas arsy, wan nuzul ila sama'i dunya dan turun ke langit dunia, wal maji' lil fasli bainal ibadi yaumal qiyamah dan datangnya Allah untuk menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari kiamat, wal intiqam minal mujrimin. Naam, dan menghukum orang-orang yang mujrim. Ad-dal 'alaiha 'ala tartib qauluhu ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya al-hadits. Wa qaulullahi ta'ala wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini tentang sifat maji. Wa qauluhu inna minal mujrimina muntaqimun. Baik. Ini dalil-dalil untuk sifat-sifat tadi. Yang datang apa? Penegasan tentang apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala karena berupa fi'il. Ya, berupa fi'il yang kemudian apa? Ditarik darinya apa? Sifat. Ya, sifat dari fi'il tersebut. Seperti apa? Istawa. Istawa kan apa? Fi'il, ya tidak? Nah, maka dalil ini menunjukkan penetapan sifat apa? Sifat istiwa 'alal arsy. Kemudian yang zilu rabbuna ila sama'i dunya. Allah akan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini penetapan sifat apa? Wahyu? Sifat dalil ini menunjukkan fi'il, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan tersebut yang zilu rabbuna, turun, Allah turun ke langit dunia, menunjukkan sifat apa? Sifat nuzul. Sifat nuzul ila sama'i dunya. Kemudian wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini menunjukkan sifat apa? Ridwan. Fi'il jaa'a menunjukkan sifat maji, ya, sifat maji. Kemudian inna minal mujrimina muntaqimun. Naam, muntaqimun. Ini menunjukkan sifat apa? Menunjukkan sifat apa? Harin. Sifat intiqam minal mujrimin. Nah, jangan intiqam saja. Intiqam minal mujrimin. Tayyib. Jadi ini 3 metode dalam menetapkan satu sifat yang bisa kita ambil dari dalil Alkitab maupun As-Sunnah. Tasrih bisifah atau tadammunul ismi laha, kemudian tasrih bi fi'lin aw wasfin dalin 'alaiha. Nah, bi fi'lin aw wasfin, yang dimaksud dengan wasfin di sini apa? Wasfin yang dimaksud di sini apa? Wasfin dalam ilmu nahwu, wasf dalam ilmu nahwu yaitu berupa isim fa'il atau mungkin tidak isim maf'ul? Isim, berupa isim fa'il. Tayyib. Bentuknya berupa isim fa'il dalam contoh tadi muntaqimun. Nah, karena wasfun dalam apa? Dalam ilmu nahwu kan berupa apa? Berupa isim fa'il atau berupa isim maf'ul. Ya, ini wasf. Jadi at-tasrih bi fi'lin aw wasfin dalin 'alaiha. Ya, dalam adillah penegasan dengan suatu fi'il atau dengan suatu wasf. Yang dicontohkan di sini wasf pada
ayat di surat Sajdah ini, inna minal mujrimina muntaqimun. Karena di sini was berubah isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'il. Paham? Ini kaidah yang ketujuh. Tugasnya tadi dalil-dalil yang disebutkan ini untuk metode yang pertama dan metode yang kedua. Adapun metode yang ketiga semuanya sudah disebutkan dalilnya. Juga di murojaah berarti kita selesai dari al-fasl tsani. Ya, ini hari apa? Hari Rabu, berarti besok hari Kamis pas. Nah, besok hari Kamis. Terus enggak hari Kamis. Kan kemarin sudah diberitahu. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallah.